Konnichiwa, Tokoso Torida. Jadi teman-teman tidak salah YouTube channel. Jadi seperti biasa, selamat datang teman-teman trader di channel YouTube Belajar Trading Forex Indonesia. Dan itu tadi bahasa Jepang dari ucapan selamat para trader semua. Kenapa saya menggunakan bahasa Jepang? Karena di video kali ini saya akan sharing kembali ke teman-teman mengenai indikator yang spesial yang mungkin jarang digunakan oleh beberapa orang karena mungkin terkendala dengan bahasa dan juga pengucapan. Tapi kalau teman-teman bisa memahami indikator ini akan jauh mempermudah trading Anda. Dan tanpa berbasa-basi lagi, kita akan mulai dengan video ini, dengan intro kali ini. Mari kita mulai. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi yang baru. Terima kasih. Oke, selamat datang teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu indikator, ya teman-teman udah lihat di layar, itu namanya adalah Ichimoku Kinko Hyo. Dan di video kali ini spesial saya gunakan bagaimana sih kita menggunakan salah satu indikator yang mungkin sebagian orang bilang ini adalah indikator yang expert, tapi sebenarnya tidak juga. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara menggunakan Ichimoku Kinko Hyo. Ya, dan mungkin ini sebagai referensi aja untuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman cocok dengan indikator Ichimoku Kinko Hyo, teman-teman silakan gunakan. Tapi kalau teman-teman masih kurang cocok dengan indikator ini, silakan teman-teman tetap gunakan indikator yang lama. Dan ini Ichimoku-nya teman-teman bisa jadikan sarana alternatif atau referensi aja. Jadi selamat mencoba. Oke. Sebelumnya saya mau perlihatkan ya teman-teman mengenai Ichimoku Kinko Hyo ini seperti apa. Kebanyakan ya. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Oke, jadi apa sih itu indikator Ichimoku? Ya, Ichimoku itu biasanya juga orang biasa bilang dengan Ichimoku Cloud. Jadi Ichimoku itu adalah kumpulan indikator secara teknis yang digunakan untuk menunjukkan level support, resisten, serta momentum dan arah tren di market. Ya. Nah, indikator ini pertama kali sebenarnya dikembangkan oleh Goichi Hosada. Jadi orangnya ini ya. Jadi Goichi Hosada itu adalah seorang jurnalis asal Jepang pada tahun 1960-an. Ya, dia bukan penemunya, tapi dia mengembangkan dari teknik ini ya secara rumus matematika. Dan seperti apa sih untuk Ichimoku itu ya? Jadi kita coba lihat. Jadi Ichimoku, indikator Ichimoku ini kurang lebih banyak yang menyangkut pautkan dengan indikator moving average. Ya, yang dimana teman-teman tahu ya, sudah hampir nggak ada yang nggak tahu ya mengenai Ichimoku, mengenai moving average ini ya. Hampir semua trader tahu lah. Moving average ini sangat mudah ketika garisnya chartnya berada di atas garis moving average, maka itu adalah sentimennya bullish. Dan ketika pergerakan harga atau chartnya bergerak di bawah dari moving average, itu trennya lagi turun. Dan sesederhana itu ya, bahkan ada yang memodifikasi dengan 2 EMA ya, atau 3 EMA atau 4 EMA ya, biasanya digabungkan. Namun apa sih sebenarnya perbedaan antara Ichimoku dengan moving average ya, ini karena memang memiliki kesamaan yang serupa tapi berbeda. Ya, jadi perbedaan utamanya itu adalah kalau teman-teman menggunakan Ichimoku dan moving average itu perbedaannya terletak pada metode 50% dari level high dan level low-nya di tiap-tiap candle dalam menggambar kurva membentuk Ichimoku. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini perbedaan perhitungan antara Ichimoku dengan moving average. Nah, serta untuk di Ichimoku nanti teman-teman akan melihat ada beberapa tambahan indikator yang digabungkan sehingga akan lebih mudah ya untuk dilihat ya, lebih advance lah untuk dilihat. Seperti apa gambarnya? Mari kita coba untuk lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilan Ichimoku itu tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilan Ichimoku itu seperti ini ya, cukup expert ya kalau kelihatan ya. Tapi kalau teman-teman udah paham, saya yakin teman-teman akan lebih mudah untuk tradingnya. Jadi apa sih komponen-komponen yang ada di dalam Ichimoku? Jadi di komponen-komponen di Ichimoku itu yang paling pertama teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya Tenkan-sen, Kinchun-sen ya. Ada cloud-nya, ada Senkou-pen A, Senkou-pen B, dan Chinkou span yang seperti ini atau garis hijau. Mari kita coba bedah satu persatu ya. Jadi di sini kita lihat ada yang namanya Tenkan-sen ya. Tenkan-sen ini apa? Ya, jadi Tenkan-sen yang tadi kita lihat itu adalah
level support dan resisten minor, jadi jangka pendek. Nah, kurva yang berwarna merah itu biasanya digunakan untuk menunjukkan arah tren. Ya, jika Tenkan-sen bergerak di arah bawah, berarti pasar sedang mengalami bearish. Nah, jika Tenkan-sen bergerak di arah atas, berarti pasar sedang mengalami bullish. Ini sama seperti dengan garis moving average ya, teman-teman. Nah, bedanya untuk Kijun-sen, ya, Kijun-sen itu yang ini ya, teman-teman, yang warna biru ya, Kijun-sen, Tenkan-sen ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti dengan moving average 50 sama moving average 100 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi Kijun-sen ini adalah digunakan untuk mengkonfirmasi arah tren serta sebagai level support ataupun resisten. Nah, Kijun-sen juga bisa digunakan sebagai patokan untuk mengatur level trailing stop. Jadi untuk teman-teman yang mau gunakan trailing stop bisa dengan menggunakan arah dari Kijun-sen ini. Nah, penggunaan Tenkan-sen dan Kijun-sen serupa dengan teknik trading menggunakan perlintasan dua moving average biasa ya, seperti yang tadi saya bilang, ada moving average 50 dengan dengan moving average 100. Jadi digabungkan, ini kurang lebih sama dengan Tenkan-sen dengan Kijun-sen. Hanya saja pembahasannya ini agak mungkin sedikit ribet dibandingkan dengan moving average. Jika kurva Kijun-sen berada di atas Tenkan-sen, pada kondisi downtrend berarti tren bearish maka akan berlanjut. Nah, jika kurva Kijun-sen berada di bawah Tenkan-sen, pada kondisi uptrend berarti akan berlanjut bullish. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman agak ribet dengan bahasa Jepangnya ini ya, jadi kita gambar sederhana aja ya. Jadi Tenkan-sen ini kita kasih gambar aja, ini garis merah dan Kijun-sen ini adalah garis biru. Jadi kalau misalkan harga garis dari garis berwarna biru ini di atas dari garis berwarna merah, maka itu trennya lagi bullish, lagi naik. Ya, apalagi kalau lagi trennya lagi naik, kondisi sentimennya lagi bullish, dan ini terjadi Kijun-sen, jadi garis birunya ini berada di atas dari garis warna merah, itu adalah konfirmasi kenaikan. Seperti itu. Oke, lalu apalagi? Di sini ada Senko Span dan Chikou Span. Ini adalah rumus perhitungannya. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan mengenai indikator ini, silahkan teman-teman lihat ya rumusnya seperti ini. Saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang rumusnya ya. Jadi cara penggunaannya aja, untuk dasar-dasarnya aja sebenarnya untuk penggunaan Ichimoku ini. Jadi di sini ada Senko Span sama Chikou Span. Ya, Chikou Span itu yang mana ya? Chikou Span seperti ini ya, sama Senko Span. Ya, ada dua di sini, Senko Span A sama Senko Span B. Ya, jadi ini apa sih sebenarnya Senko Span A dan Senko Span B? Jadi Senko Span A ataupun B ya, jarak antara Senko Span A dan B itu disebut dengan awan ya. Jadi atau cloud. Jadi atau kumo ya. Ini bahasa Jepangnya kumo. Jadi awan adalah komponen terpenting yang menunjukkan area support dan resisten dalam indikator Ichimoku. Jadi yang paling terpenting sebenarnya dalam Ichimoku adalah kita bisa melihat ini awannya ya lagi merah atau lagi berwarna biru seperti ini ya. Jadi kalau misalkan awannya berwarna biru seperti ini menandakan kondisi trennya lagi bullish, teman-teman ya. Di sini udah dijelaskan ya, jika harga bergerak di atas awan maka kurva Senko Span atas menjadi support pertama dan kurva Senko Span bawah menjadi support kedua ya. Jadi seperti itu. Nah, support berikutnya. Sedangkan jika harga bergerak di bawah awan, maka kurva Senko Span bawah adalah resisten pertama dan Senko Span atas adalah resisten kedua. Nah, jika harga bergerak di atas awan, maka pasar dianggap sedang bergerak ranging sideways. Nah, awan bisa berubah berbentuk dalam bentuk ketebalan tergantung dari besarnya rentang perubahan harganya. Jadi kalau rentang harganya volumenya lagi volatil, ya lagi tinggi fluktuasinya, maka awannya akan semakin tebal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi ini kelihatan lagi uptrend seperti ini. Ini menjadi supportnya teman-teman. Ini support 1, ini jadi support 2. Ya, begitupun juga ketika harganya lagi naik seperti ini. Jadi ini adalah resisten 1, ini jadi resisten 2. Seperti itu. Lalu ada juga yang namanya Chikou Span. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi Chikou Span ini itu biasanya yang di belakang ini ya teman-teman. Jadi Chikou Span ini itu apa gitu ya? Chikou Span ini atau kurva Chikou yang berwarna hijau itu digunakan sebagai konfirmator signal entry ya. Jika kurva Chikou Span memotong harga di atas, dari atas ke bawah ya, memotong harga dari atas ke bawah, berarti signalnya adalah sell.
Nah, sedangkan jika kurva hijau memotong harga dari bawah ke atas, berarti menunjukkan signal untuk buy. Ya, jadi gimana sih sebenarnya? Oke, kita lihat ya. Nah, ini span ya. Jadi teman-teman lihat di sini ada Senko span. Jadi ketika harganya sudah di atas dari sini, teman-teman bisa lihat, maka di sini adalah teman-teman areanya untuk nge-buy. Ya, namun ketika Chinko span ini berada di bawah dari Senko atau dari awannya ini, teman-teman bisa ambil opsi sell, ya seperti itu. Jadi sederhana banget ya, teman-teman bisa mengambil opsi transaksi dengan menggunakan Ichimoku ini. Jadi ada sebenarnya dua alternatif untuk teman-teman bisa melakukan transaksi buy ataupun sell. Yang pertama tadi itu bisa lihat dari Tenkan Sen sama Kijun Sen ini sama penggunaannya seperti dengan moving average. Ataukah yang kedua, teman-teman bisa menggunakan dari area awan ini, ya, dengan Chinko span-nya ini yang di belakang ini. Jadi kalau misalkan dia di atas, udah di atas dari awannya, teman-teman bisa ambil opsi buy, dan ketika di bawah dari awan, teman-teman bisa ambil opsi sell. Ya, bedanya apa? Nah, bedanya kalau untuk yang di tengah ini itu Tenkan Sen sama Kijun Sen itu teman-teman bisa melakukan transaksi secara jangka pendek. Tapi sedangkan untuk menggunakan Chinkun span, itu teman-teman bisa menggunakan untuk konfirmasi transaksi jangka panjang. Seperti itu perbedaannya. Oke. Ini kita bisa ada how to use Ichimoku. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi ini seperti tadi ya untuk tutorial penggunaan dari Ichimoku. Jadi untuk yang pertama kita bisa melihat di sini ada signal buy ataupun sell secara minor ya, secara minor itu jangka pendek. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada garis Kijun Sen atau garis berwarna biru sama yang berwarna merah ya. Perpotongan antara dua garis ini yang berwarna merah sama berwarna biru ini mirip dengan perpotongan moving average ya. Nah, yang berarti menunjukkan signal buy ketika harganya berpotongan dan garis berwarna biru ini berada di atas, sedangkan garis berwarna merah ini berada di bawah. Jadi ini adalah signalnya buy. Jadi signal buy itu di sini, teman-teman. Ya. Nah, begitu juga dengan pada saat harga bergerak di sini. Ini signal buy juga di sini, teman-teman. Ya. Nah, itu adalah signal yang teman-teman bisa pakai untuk jangka pendek. Ya. Untuk TP sama SL-nya teman-teman bisa atur dengan money management ataupun dengan rasio 1:1 seperti itu. Oke. Terus yang kedua, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada yang namanya Chinko span tadi seperti yang saya sebutkan, bahwa untuk kurva Chinko span ketika lagi turun atau downtrend berarti sentimen lagi bearish ya. Yang artinya Chinko span ini ketika bergerak di bawah seperti ini Chinko span-nya, ini lagi bearish ya, teman-teman bisa mengambil opsi selling. Begitupun sebaliknya, ketika harga Chinko span ini berada di atas dari cloud-nya, maka ini sentimennya lagi bullish atau naik. Jadi teman-teman bisa mengambil opsi buy, dan ini bisa teman-teman gunakan untuk transaksi jangka yang panjang seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya cara penggunaan Ichimoku juga bisa dengan menentukan uptrend dan downtrend ya. Cari gimana sih cara menentukan uptrend dan downtrend, pergerakan harga yang terjadi antara Senko span B sama Senko span A membentuk yang namanya cloud ini atau awan ya. Jadi ketika harganya menembus dari awan ini turun ke bawah ya, misalkan di sini harganya turun ke bawah, maka di situ kita sebut trennya lagi turun atau downtrend. Nah, namun hati-hati untuk teman-teman ketika grafiknya bergerak di dalam awan seperti ini. Nah, itu adalah kondisinya lagi sideways. Jadi teman-teman sebaiknya hati-hati untuk transaksi di awan ini karena kondisi market lagi sideways. Bisa naik ke atas kembali ataukah bisa kembali tembus di bawah dari awannya ini ya. Seperti itu untuk membaca tren di Ichimoku. Lalu yang terakhir itu kalau misalkan teman-teman ingin trading dengan yang jangka panjang tadi ya, seperti ini yang pakai span ini yang warna hijau. Area untuk stop loss teman-teman bisa gunakan dengan menggunakan Tenkan Sen ataupun Kijun Sen ya. Teman-teman bisa mengatur level stop loss pada Tenkan Sen atau Kijun Sen sebagai level support ataupun resisten berikutnya. Serta gunakan tentunya money management yang logis dan proporsional ya tentunya ya, teman-teman, seperti itu. Jadi seperti itu ya penggunaan untuk Ichimoku seperti ini, cukup mudah ya untuk teman-teman bisa terapkan di akun trading kalian. Jadi untuk praktek di melihat backtest dulu ya untuk indikator Ichimoku ini. Oke, jadi sekarang kita udah masuk di chart. Ini saya pakai di emas, nanti kita akan coba dua ya, emas dengan GBP.
Jadi kalau untuk di emas sendiri kita melihat ini saya pakai untuk yang di H4 aja, misalkan di H4. Jadi penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika indikator yang berwarna hijau ini sudah berada di atas, tepatnya di sini ya. Saya coba kasih garis. Ini sudah ada momentum bullish di sini ya. Jadi ini potensi untuk naik bisa sangat tinggi. Nah, seperti itu ya penggunaannya. Nah, kita lihat adalah pertama untuk melihat transaksi, melihat chart di Ichimoku, indikator di Ichimoku. Pertama kita lihat dulu cloud-nya, awannya. Apakah awannya ini lagi merah, berwarna merah, ataukah berwarna biru ya, yang dimana ketika awannya berwarna merah, ini adalah bearish ya, kondisi bearish, sedangkan ketika awan berwarna biru itu adalah tendensinya lagi naik atau bullish. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita lihat selalu kalau teman-teman ingin entry silahkan teman-teman menunggu di area perpotongan, itu bisa lebih oke. Ya. Oke, sekarang kita coba gimana sih caranya untuk backtest. Coba pakai yang di daily dulu ya. Di sini ada beberapa ya, di sini ada turun, di sini ada naik ya. Bagaimana cara entry untuk di kondisi market tersebut. Oke, kita coba untuk backtest teman-teman. Oke, kita coba backtest mulai dari mana? Oke. Kita coba mulai dari sini ya. Pada saat penurunan ini seperti apa? Oke. Pada saat terjadi penurunan seperti ini, ya seperti yang tadi teman-teman udah lihat, kondisi grafiknya seperti ini, ya ini artinya teman-teman belum bisa melakukan transaksi apapun karena kondisinya lagi running bullish, ya. Oke, kita majukan aja teman-teman seperti ini. Ya ini terjadi perpotongan, ya Kijun Sen sama garis merah sama garis birunya ini perpotongan bearish turun ya, tapi kita nggak bisa ambil transaksi sell di sini karena kondisinya lagi bullish, ya. Kita lanjutkan aja seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat marketnya sekarang berada di dalam awan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati pada saat harga bergerak di dalam awan, ini tandanya lagi sideways. Ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang teman-teman udah bisa melihat harga sudah menembus area dari di bawah cloud-nya. Ya, jadi teman-teman yang ingin mengambil transaksi sell untuk jangka pendek, ini boleh, ya, karena ini sudah membentuk perpotongan. Ya, ini udah perpotongan, di sini udah perpotongan, dan ini juga chartnya, candlenya udah berpotongan keluar dari awan, ya. Teman-teman bisa sell di sini, ya. Caranya gimana ya? Teman-teman bisa pakai rasio 1:1 aja, misalkan teman-teman pakai sell di sini, SL-nya di sini, ya, misalkan TP-nya 1:1, ya itu bisa, ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Jadi harga turun seperti ini. Oke. Nah, saya ulang lagi kembali teman-teman. Yang saya lihat di sini adalah teman-teman bisa melihat dari garis yang berwarna hijau ini, ya. Garis hijau tadi itu apa ya namanya? Yang hijau tadi itu namanya adalah Kinko Span, ya. Jadi Kinko Span ini teman-teman bisa melihat untuk transaksi jangka panjang. Ketika Kinko Span ini sudah menembus keluar daripada cloud-nya yang berwarna biru, teman-teman di sini bisa mengambil posisi selling, ya. Teman-teman juga bisa ambil selling di sini, teman-teman, ya. SL-nya di mana ya, teman-teman bisa pakai area taking profit, mungkin setidaknya ya teman-teman bisa ambil selling di sini, SL-nya di sini ya, taking profit 1:1 boleh seperti itu, atau 1:2, ya. Nah, kita coba lanjut, apakah turun ya? Ternyata memang turun ya, seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Oke, dan awan untuk kondisi beresnya udah terbentuk ya teman-teman. Nah, ya, jadi signalnya udah profit ya, jadi di sini teman-teman bisa ambil profit. Begitupun juga dengan jangka panjang di sini tadi teman-teman udah bisa profit juga. Oke, nah sekarang kita lihat untuk perubahan tren. Jadi pada saat udah running seperti ini, teman-teman sebaiknya jangan melakukan counter trend, ya. Nah itu. Oke, sekarang udah lanjut, harga sudah running, udah di dalam awan. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Oke, kita percepat. Oke, dari sini pergerakan yang lagi berjalan, mata saya itu tertuju yang ada dua ya. Pertama, saya melihat dari garis yang warna hijau ini, ya, Kinko Span-nya ini kita perhatikan terus apakah dia udah nembus di atas atau belum, ya. Atau yang kedua, teman-teman bisa melihat dari chart ini apakah udah menembus dari awan ini, ya. Itu yang kita perhatikan ketika menggunakan Ichimoku cloud-nya ini. Nah, oke, kita lihat lagi seperti ini. Nah, kita lihat di sini market sudah lagi di dalam awan,
ya dalam cloud-nya ini. Nah, ini market sudah break di atas, Kinko-nya juga lagi bergerak dan ini udah break. Ya, teman-teman bisa ambil posisi buy di sini pada saat harga close candle. Ya, teman-teman bisa ambil setidaknya mungkin di area ini ya, di bawah candle terakhir ini 1:1 ya, seperti ini. Atau mungkin teman-teman mau ambil juga yang seperti ini boleh ya, tergantung dengan perhitungan dan resiko yang teman-teman udah perhitungkan. Akan seperti ini ya. Oke, kita jalankan. Kinko span-nya, cloud-nya udah jalan, running. Oke, kita perpanjang. Oke, dan ini berhasil, dan ini profit ya teman-teman. Dengan menggunakan indikator dari Ichimoku Kinko Hyo ya. Jadi teman-teman yang ingin transaksi menggunakan Ichimoku Kinko Hyo ini, sebaiknya teman-teman gunakan dulu di akun demo ya, atau mungkin teman-teman bisa backtest seperti saya seperti ini, lalu teman-teman coba praktekkan di akun demo ataupun akun real. Kalau cocok silakan teman-teman atur dengan money manajemennya, atur dengan trading rules yang teman-teman miliki sebaik mungkin, dan pastikan teman-teman gunakan secara efisien. Ya, ini aja mungkin yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan happy trading.